Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Albert Aresto Pandiangan dari GKI Rembang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami di hari baru ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan bimbingan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut. Ke Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tema renungan saat ini adalah hidup rukun. Ada pepatah Jawa mengatakan, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Makna pepatah ini adalah hidup yang rukun akan sentosa, sedangkan bertengkar akan merusak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Karena itu, rukun menjadi kesatuan dalam keberagaman. Dari Mazmur 133 ini kita dapat merenungkan 4 hal. Pertama, rukun itu baik dan indah. Ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Konteks ayat ini adalah bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku dengan ciri dan karakter yang berbeda-beda. Namun dalam melaksanakan hari raya keagamaan, mereka berziarah dan bersatu rukun di Bait Allah di Yerusalem. Dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda, di kedua kakinya mencengkeram erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menekankan pentingnya rukun bersatu di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sehingga kita bersama-sama memajukan bangsa dan mengupayakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Taman yang indah terdiri dari beragam bunga warna-warni yang tumbuh dengan rukun. Masakan yang lezat terbuat dari beragam bumbu yang diolah dengan rukun. Lagu yang merdu dibuat dari beragam melodi yang tersusun dengan rukun. Orkestra yang anggun tercipta dari beragam instrumen musik yang dimainkan dengan rukun. Apa jadinya bila taman, masakan, lagu, dan orkestra tidak beragam dan tidak rukun? Pasti menghasilkan kejenuhan, keresahan, penolakan dari berbagai pihak. Dengan kita menerima dan mengelola keberagaman dengan rukun, membuat kita akan mewujudkan tujuan Tuhan menciptakan keberagaman, yaitu menghadirkan kebaikan dan keindahan dalam kehidupan ini. Kedua, rukun itu sesuai kehendak Tuhan. Ayat 2 mengatakan, seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Hidup rukun ini digambarkan seperti minyak yang diberikan di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan turun ke leher jubahnya. Mengapa demikian? Salah satu fungsi dari minyak adalah Tuhan berkenan mengurapi seorang raja atau seorang imam atau seorang nabi atau pribadi yang berkenan melakukan tugas khusus dari Tuhan. Minyak yang meleleh dari kepala ke janggut dan turun ke leher jubah merupakan ungkapan sukacita yang berlimpah-limpah karena Tuhan berkenan kepadanya. Demikian juga dengan rukun membuat Tuhan berkenan dan mendatangkan sukacita yang berlimpah kepada kita umatnya. Selain sebagai lambang Tuhan berkenan mengurapi, minyak juga menjadi lambang ketentraman, lambang pemulihan, dan lambang pemurnian. Karena itu hidup rukun juga membuat kita hidup tentram, saling memulihkan, dan saling memurnikan. Lalu, mengapa kita sulit dan gagal menciptakan kerukunan?
Karena kita cenderung egois, apatis, dan ambisius mengutamakan dan mengejar kehendak kepentingan kita sendiri. Sehingga kita menjadikan keberagaman sebagai alat perselisihan dan pertengkaran. Itulah yang dikehendaki oleh iblis di dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan keberagaman, khususnya dalam keberagaman karunia rohani, agar kita umatnya dapat hidup rukun, saling melayani, dan saling melengkapi. Karena pada hakikatnya Tuhan menciptakan keberagaman menjadi potensi dan kekuatan untuk kita mampu menghadirkan kehendak Tuhan, yaitu menciptakan sukacita, ketentraman, pemulihan, dan pemurnian dalam hidup ini. Ketiga, rukun itu menyejukkan hati. Ayat 3a mengatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Mengapa hidup rukun digambarkan seperti embun? Karena Sion atau Yerusalem adalah kota yang panas dan tanah berbatu-batu. Embun dari gunung Hermon memberi kesejukan bagi tanah berbatu dan memberi kehidupan pada ekosistem di Yerusalem. Seperti itu juga gambaran orang yang hidup rukun akan memberi kesejukan hati dan bahkan kehidupan bagi setiap sendi kehidupan ini. Seringkali kita mengukur kesejukan hati karena kita telah berhasil dan lancar dalam melakukan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan dan kesulitan, kita langsung menjadi orang yang mudah marah, menyalahkan atau menghakimi orang lain, serta mencari berbagai hiburan yang semu dan sia-sia. Kesejukan hati yang sejati dan bertahan lama adalah ketika kita hidup rukun dalam segala hal dan keadaan. Rukun menolong kita dapat rendah hati, mengucap syukur kepada Tuhan, dan berbagi sukacita kepada sesama ketika kita berhasil dan lancar. Rukun juga menolong kita mendapatkan penghiburan, kekuatan, motivasi, semangat, dan pertolongan dari sesama ketika kita mengalami kegagalan dan kesulitan hidup. Seperti Tuhan menciptakan embun untuk menghadirkan kesejukan dan kehidupan bagi manusia dan alam lingkungan, demikian juga Tuhan menggerakkan kita hidup rukun di tengah realita, suka duka, dan jatuh bangun kehidupan ini. Keempat, rukun itu membawa berkat. Ayat 3b mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat dan kehidupan ini sumbernya dari Tuhan, ada dalam kuasa perintah Tuhan dan akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita sebagai umatnya selalu hidup rukun, maka Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat dan kehidupan kepada kita selama-lamanya. Ketika kita selalu berdoa dan berupaya untuk hidup rukun, maka Tuhan akan perintahkan berkat kepada kita dalam berbagai bentuk, baik itu kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan, keharmonisan, dan bahkan keselamatan kekal. Kerukunan menolong dan memampukan kita dapat menerima, mensyukuri, dan mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan pasti tidak akan memerintahkan berkat kepada orang atau umatnya yang tidak rukun. Karena berkat Tuhan itu bisa menjadi bumerang atau batu sandungan bagi mereka yang hidup tidak rukun. Tidak ada gunanya untuk memperdebatkan perbedaan. Tidak ada untungnya untuk memperpanjang kebencian dan pertengkaran. Sia-sialah hidup kita yang tidak rukun. Karena itu, dengan hikmat dari firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, mari kita selalu membangun kerukunan. Karena rukun itu baik dan indah, rukun itu sesuai kehendak Tuhan, rukun itu menyejukkan hati, dan rukun itu mendatangkan berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sudah mengingatkan dan meneguhkan kami untuk hidup rukun. Mampukan kami dapat hidup rukun dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Sehingga kami mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri kami dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.